Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran bab 3, yakni tentang Asmaul Husna. Namun sebelum itu, mari kita mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Oke? Ibu minta kalian mengingat pembelajaran pada pekan lalu, yaitu tentang hari kiamat. Baik di antara kalian mungkin ada yang bisa memberikan penjelasan singkat tentang pembelajaran kita yang lalu, yaitu hari kiamat. Sebelumnya, maka marilah kita sama-sama dulu membaca doa, sehingga mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang Asmaul Husna. Siapa yang tahu tentang Asmaul Husna? Apa itu Asmaul Husna dan ada berapa jumlahnya? Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjumlah 99. Namun yang akan kita pelajari pada hari ini ada 4, yaitu yang pertama adalah As-Somad, yang kedua Al-Muqtadir, lalu yang ketiga Al-Muqaddim, terakhir Al-Baqi. Yang pertama As-Somad. Apa itu As-Somad? As-Somad adalah maha tempat bergantung, di mana seluruh makhluk ciptaan Allah bergantung kepadanya, tempat berlindung, tempat memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Pengakuan atas sifat As-Somad antara lain menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan-keinginan kita yang baik. Yang kedua, kita berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya, kita juga berusaha membantu misalnya teman-teman di sekolah ataupun orang tua di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Kemudian ada Al-Muqtadir. Al-Muqtadir adalah maha berkuasa. Siapa yang maha berkuasa? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang memiliki kekuasaan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kalaupun ada yang mengaku di dunia ini memiliki kekuasaan, itu hanya untuk sementara. Ingat, hanya kekuasaan sementara. Tetapi kekuasaan penuh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Yasin ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yang artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka, jadilah sesuatu itu. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkannya. Oleh sebab itu, marilah kita terapkan sifat Al-Muqtadir. Gimana caranya? Seperti
menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung, tempat memohon pertolongan. Kemudian berlomba-lomba di dalam mencari amal kebaikan, karena kita tidak akan pernah tahu kapan bencana itu akan datang. Jadi yang maha menguasai menentukan segala sesuatunya adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada Asmaul Husna Al-Muqaddim, yakni maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita sembah, dan tentunya lisan kita harus senantiasa menyebut namanya. Perhatikan, kita mengakui sifat Al-Muqaddim. Seperti dalam berbuat kebaikan, hendaknya terlebih dahulu kita yang berbuat atau melakukan, memberi contoh kepada yang lain terhadap adik-adik. Kemudian mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan, dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Selanjutnya, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama dalam belajar. Lakukan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, bila itu bermanfaat atau berguna bagi diri dan orang lain. Kemudian, mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan diri sendiri. Ingat, selalu kita menjadi contoh atau berusaha kita menjadi contoh, melakukan yang terbaik atau kebaikan-kebaikan, lalu kemudian kita mengajak orang lain. Selanjutnya ada Al-Baqi. Al-Baqi artinya Allah Maha Kekal. Hanya Allah yang memiliki semuanya, yang tidak akan hancur. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hancur atau tidak abadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kekal itulah harus kita sembah, dan lisan kita harus selalu bertasbih kepadanya. Pernahkah kalian melihat rumah, kantor-kantor, pasar yang terbakar, atau harta benda yang hanyut terendam banjir? Itu menandakan bahwa segala harta benda kemewahan di atas dunia tidak ada yang kekal. Semuanya akan hancur, karena hidup kekal hanya di akhirat kelak. Berikut contoh ketidakkekalan manusia, seperti masa kanak-kanak kita tidak kekal. Suatu saat pasti kita dewasa, tua, dan mati. Selanjutnya, waktu yang ada akan cepat berlalu. Dengan peredaran bulan dan matahari, semuanya tidak ada yang berdiam di tempat dan akan hancur bila masanya sudah tiba. Oke anak-anak, sampai di sini sudah paham pembelajaran singkat kita tentang Asmaul Husna yang 4 tadi. Ibu minta kalian mengulang-ulang di rumah, karena pekan depan kita akan mengadakan evaluasi tentang Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Mohon diulang di rumah. Pada hari ini cukup sekian dulu pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berusaha untuk bermanfaat bagi orang lain. Sebelumnya kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.